Oke pemirsa, saya sudah bersama dengan Dr. Nurul Rahmawati, spesialis saraf. Apa kabar dokter? Halo, baik Dokter Eklas. Selalu sehat ya? Sehat. Sehat selalu dok. Oke dokter, kita ngomong-ngomong soal berpuasa, manfaatnya untuk kesehatan. Memang kan kita dianjurkan untuk berbuat baik, menahan hawa nafsu, iya. makan dan minum termasuk Benar, sehari penuh. iya. Nah, yang jadi pertanyaan, apa sih manfaatnya untuk kesehatan? Apa yang terjadi di organ-organ tubuh kita dok? Oke, ini menarik banget nih Dokter Eklas. Jadi, puasa itu sangat baik untuk tubuh kita dan organ-organ tubuh kita. Jadi ketika kita berpuasa, tubuh kita nih meriset ulang metabolismenya. Sehingga efeknya tuh nanti kemana-mana, regenerasi selnya baik. Jadi pasien-pasien yang punya penyakit apa nanti bisa sembuh gitu. Asal satu Dokter Eklas, bukanya tahu diri. Oh oke, saat berbuka. Saat berbuka. Kita kan diperhadapkan dengan makanan yang beraneka ragaman. Harus ini juga menahan godaan juga, iya. Sangat setuju dokter. Nah terkait dengan tadi dokter, ada kan memang terjadi masalah kesehatan pada saat berpuasa. Tapi ada cenderung orang-orang tertentu atau kasus-kasus tertentu setelah berpuasa, setelah melaksanakan puasa, malah sembuh. Itu apa yang terjadi dokter? Oke, itu tadi balik lagi ke metabolisme. Jadi saat berpuasa ini, metabolisme kita membaik. Misalnya nih, kolesterol kita jadi turun. Kemudian gula kita atau glukosa kita jadi turun. Tensi kita jadi turun. Nah, ini semua metabolisme yang tadi membaik, efeknya adalah regenerasi sel kita baik. Gitu. Setuju. Jadi itu yang terjadi pada tubuh kita. Nah, jadi apa manfaatnya? Bisa menyembuhkan penyakit juga? Iya, benar. Gitu. Iya, apalagi penyakit-penyakit tadi ya, hipertensi, kolesterol, diabetes. Mungkin juga begitu juga dengan penyakit-penyakit saraf lain. Nah, Dokter Nurul, mengenai saraf nih kalian dokter ya, apa sih yang terjadi pada saat kita berpuasa, efeknya terhadap kesehatan saraf dok? Oke, jadi Dokter Eklas, puasa itu dapat menurunkan 20-40% penyakit kronis. Oh. Ya, termasuk diantaranya penyakit saraf. Apa itu? Stroke, Alzheimer, gangguan memori, epilepsi. Jadi sangat banyak. Menurut penelitian, puasa ini memang sangat berfungsi untuk penyakit-penyakit saraf. Atau juga misalnya kebas-kebas atau kesemutan. Iya, itu kembali lagi ke metabolisme tadi. Metabolisme kita baik, kemudian menyebabkan regenerasi tubuh kita baik. Nah, satu lagi dokter. Jadi zat-zat kimia di otak namanya neurotransmitter atau hormon-hormon yang ada di otak itu akan membaik juga. Gitu. Kenapa demikian dok? Ya, karena begini, ketika kita berpuasa ada beberapa zat yang dibutuhkan tubuh itu membaik dengan sempurna. Jadi misalnya gini, serotonin kita meningkat. Ketika serotonin meningkat, maka tingkat stres kita menurun. Nah, demikian juga zat-zat inflamasi, gitu dok. Zat-zat inflamasi yang dia akan menyebabkan penyakit jantung atau penyakit stroke itu akan menurun juga, gitu. Karena mungkin penyakit tadi berhubungan dengan intake makanan salah satunya ya? Iya, salah satunya itu. Oke, itu sebabnya pada saat puasa karena mungkin kita menahan salah satunya makanan, berefek terhadap kesehatan pada umumnya. Berefek pada kesehatan pada umumnya, benar. Mengoptimalkan kesehatan dan menurunkan penyakit kronis. Oke, termasuk mungkin regenerasi sel. Benar. Dan regenerasi sel saraf ya dokter? Iya tentunya. Oh oke, jadi pemirsa selain memang untuk kewajiban sebagai umat muslim, ternyata banyak manfaatnya untuk kesehatan dok ya? Benar. Oke, nah dokter kita sekarang masuk kepada fakta mitos yang sering ditanyakan masyarakat nih. Katanya yang pertama ini dokter, puasa dapat menurunkan hipertensi atau tekanan darah. Fakta atau mitos? Oke, ini fakta. Jadi mampu menurunkan sekitar 10-20 kalau tensi itu ukurannya mmHg. Seperti itu. Karena apa? Karena di sini sistem saraf parasimpatis kita itu juga membaik. Kerjanya meningkat. Sehingga ini mampu menurunkan hormon-hormon yang akan berpengaruh terhadap hipertensi tadi. Gitu. Tapi mungkin masyarakat ingin tahu dokter, katanya hipertensi atau yang mengalami darah tinggi itu tidak diperkenankan untuk puasa. Itu salah Dokter Eklas. Justru malah diperbolehkan dengan satu syarat itu tadi. Satu, minum obat-obatan. Yang kedua, menjaga makanan saat berbuka. Nah, yang kedua dokter, katanya puasa dapat menurunkan gula darah karena berhubungan dengan sistem metabolisme tadi dokter. Fakta atau mitos? Kalau ini juga fakta. Jadi
puasa ini sangat bagus untuk pasien-pasien diabetes mellitus. Nah, bagusnya tubuh kita ini ketika kita puasa, itu orang yang normal yang tanpa diabetes itu dia gulanya tidak terlalu ngedrop. Karena sistem pankreas kita, tubuh kita itu merespon dengan mengeluarkan zat-zat kimia di tubuh tadi sehingga menahan biar gulanya tidak terlalu rendah. Namun berbeda dengan pada pasien-pasien dengan diabetes. Itu dia bertahan tuh, jadi gulanya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah begitu. Jadi tubuh kita tuh sangat pinter. Sangat pinter beradaptasi menyesuaikan beradaptasi menyesuaikan. Setuju, dokter. Nah, ini yang ketiga, dokter. Katanya puasa bikin orang jadi malas. Karena kan kita hanya rebahan-rebahan saja. Itu fakta atau mitos? Ini mitos. Ya, ini salah satu alasan aja biar bisa tidur kayaknya. Iya, benar. Sementara itu, sebenarnya puasa itu malah meningkatkan fungsi kognitif kita. Justru dengan kita berpuasa, memori kita tuh sangat bagus. Karena apa? Aliran ke otak kita juga baik, regenerasi sel tubuh kita juga baik, hormon-hormon yang berpengaruh terhadap berpikir kita atau hormon-hormon yang mempengaruhi terhadap stres kita itu kan dia berubah dengan sendirinya sehingga menyesuaikan, dan ini malah sangat baik untuk pasien-pasien dengan gangguan memori sebagai terapi. Jadi mitos ya? Mitos. Nah, bagi pemirsa nih, tim rebahan di rumah nih, jangan beralaskan puasa terus kitanya rebahan-rebahan ya. Iya, benar banget. Ternyata tidak ada hubungannya dengan kesehatan. Iya. Dokter, terakhir nih, tips kita yang sedang menjalankan ibadah puasa, tapi kesehatan, terlebih kesehatan saraf tetap baik, dokter. Oke, yang pertama sahur ataupun berbuka secukupnya, dan tentu pilih makanan-makanan yang sehat. Nah, yang kedua adalah mengaji, dok. Dalam ilmu kita ternyata mengaji itu bukan cuma dapat pahala, tapi itu selain melatih memori, itu juga melatih pola pikir kita juga, gitu. Ini baik untuk pasien-pasien dengan gangguan memori atau Alzheimer. Mengaji itu tadi. Oke. Ya. Kemudian yang ketiga, Dokter Ekles. Ya. Jadi saat kita tarawih itu bukan hanya kita melakukan gerakan-gerakan sholat, tapi itu juga bagus untuk fungsi-fungsi saraf kita, terutama misalnya yang sakit pinggang, itu sangat baik, dok. Jadi ini memposisikan tubuh kita dengan baik sehingga dia bisa lebih baik lagi gitu. Misalnya ada pasien-pasien dengan gangguan pinggang gitu ya, sakit pinggang, itu justru malah memperbaiki. Ya, karena gerakan sholat itu tadi juga mempengaruhi saraf-saraf tubuh kita. Dari head to toe, coba bayangkan. Oke. Mungkin karena ada stretchingnya dan sebagainya di situ ya. Iya, mungkin kayak semacam itu jatuhnya. Oke. Terus apa lagi, dok? Oke, yang terakhir adalah harus mencukupi kebutuhan minum kita, biar kita tidak dehidrasi. Karena ketika kita dehidrasi, ini malah akan berpengaruh ke saraf-saraf kita. Misalnya jadi gangguan memori, ya kan, tidak konsentrasi kalau kita dehidrasi, atau mungkin gangguan saraf yang lain. Dan yang terakhir, pemirsa, penuhi kebutuhan tidur kita. Jangan sampai kurang tidur. Ini juga malah berbahaya untuk tubuh kita. Gitu, dok. Jadi tidur yang cukup, dokter ya? Iya, benar. Karena memang ritme pola tidur pada saat puasa kan akan berubah ya? Jadi tentu. Jadi kita bijak ya, otomatis harus tidur lebih awal. Iya, benar. Jadi gini, sebenarnya malah puasa itu dia mempengaruhi siklus tidur kita, ya. Nah, ini harus tetap dipenuhi nih. Kadang orang salahnya adalah ngejar misalnya tarawih, tadarus dan sebagainya, tidur jam 12, bangun-bangun jam 3. Nah, itu kan malah kurang. Jadi nanti untuk kedepannya, untuk pagi harinya kita malah tidak segar. Terima kasih, Dokter Nurul. Ya, sama-sama, Dokter Ekles. Selalu sehat, selamat menjalankan ibadah puasa. Iya, Dokter Ekles juga ya. Oke, pemirsa, demikianlah perbincangan saya dengan Dokter Nurul. Puasa memang wajib dan ternyata banyak manfaatnya untuk kesehatan.